Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Mohon maaf tadi ada gangguan ya. Jadi kita memulai lagi ya sedikit ya. Jadi terpaksa masuk lagi ya. Oke. Nah, jadi Bapak lagi meneruskan lagi ya. Jadi di dalam kewirausahaan ya, di dalam kewirausahaan ada dua kombinasi tadi ya. Bapak mulai lagi ya, ada dua kombinasi yaitu berdasarkan bakat alami ya. Orang bisa terjun ke wirausahaan itu berdasarkan bakat alami, artinya bakat alami itu ya berawal dari dia telah mempelajari dari ya keturunannya ya. Keturunannya yang di atasnya sudah pernah ya bergerak pada sektor kewirausahaan. Jadi dia secara tidak langsung telah mempelajari dari ya keturunan di atasnya ya. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, ya, bakat yang memang ditempa ya, berdasarkan ya paksaan dan rasa sukarela dari yang bersangkutan untuk mempelajari ya kewirausahaan itu sendiri, bagaimana dia bisa berjiwa wirausaha dari nol sampai ya dia bisa sukses. Nah, itu tadi yang ya satu dan dua ya. Kemudian wirausaha itu secara historis itu telah diperkenalkan oleh Richard ya, Richard Castillon pada tahun 1755 ya. Sudah lama. Kita sama-sama belum lahir nih ya. Karena itu sudah diperkenalkan di luar negeri. Nah, kemudian diikuti oleh negara-negara ASEAN ya, negara Asia untuk mempelajari bagaimana ya jiwa kewirausahaan ini bisa dipelajari secara ilmiah ya. Jadi dipelajari sehingga ya negara-negara Asia sudah banyak yang sukses juga mengikuti negara-negara barat yang terlebih dahulu sudah ya mempelajari kewirausahaan itu sendiri. Nah, seperti Jepang ya, Korea, Cina ya sudah sukses, Singapura ya. Nah, negara-negara berkembang lainnya mengikuti ya. Nah, apa pengertian kewirausahaan itu? Nah, mungkin Anda sudah banyak yang tahu ya. Tapi ya ini kita ambil secara teori ya yang diangkat dari praktik bahwa wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai bisnis ya. Jadi wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan di dalam melihat dan menilai kesempatan bisnis ya. Nah, jadi wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis ya. Kemudian ya menyimpulkan ya apa itu bisnis itu sendiri yang bisa mereka lewati ya dari tahap demi tahap ya. Nah, di dalam ya mengejar sebuah keuntungan ya, di dalam mengejar sebuah keuntungan dan mengambil dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Nah, jadi wirausaha ini tidak terlepas dari ya fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Anda mungkin sudah ikut kemarin ya manajemen pemasaran, nah, itu tidak terlepas dari kewirausahaan. Kewirausahaan orang yang berjiwa wirausaha mesti mempelajari ya fungsi-fungsi manajemen itu supaya perjalanannya ya lebih profesional dan kesuksesannya terukur ya. Cara ya mencapai ya target itu terukur. Nah, kesempatan dia untuk gagal ya ada tapi sedikit karena indikator-indikator ya, itu sudah dibuat sebuah perencanaan terlebih dahulu ya. Nah, apa fungsi-fungsi manajemen mungkin Anda sudah tahu kemarin ya yang pernah Bapak sampaikan. Mungkin Bapak ya di kelas kalian kemarin manajemen pemasaran tuh dengan Bapak nggak bukan?
Ya, Bukan, Pak. bukan ya, siapa yang itu kemarin? Manajemen pemasaran itu Bu Feni kalau nggak salah, Pak. Iya, kalau kelas A Bapak kemarin. Jadi Bapak ulangi sedikit ya, fungsi-fungsi manajemen itu sendiri itu terdiri dari perencanaan ya, kemudian pelaksanaan ya, kemudian itu ya pengambilan keputusan ya, kemudian pengawasan ya, itu terkenal dengan PUAK, planning, organizing, nah itu mengorganisasi ya, planning itu perencanaan ya, itu kemudian baru organizing, mengorganisasikan ya manusia-manusia, sumber daya manusia yang ada dalam sebuah kegiatan usaha itu ya. Nah, kemudian actuating dilakukan, dilaksanakan, aktualisasi ya. Nah, kemudian baru dikontrol, pengawasan. Maka disingkat dengan PUAK ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Terakhir baru evaluasi. Ada, kemarin ada udah mungkin udah pernah disampaikan lah ya oleh ini dosen manajemennya ya. Nah, itu di dalam kewirausahaan sangat penting ya. Nah, kenapa penting di dalam kewirausahaan ya? Karena saling keterkaitan. Orang berjiwa wirausaha itu harus memiliki ya jiwa memanage, jiwa ya bagaimana dia bisa itu ya memanage sebuah usahanya ya secara terukur. Nah, apa yang terukur tadi dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri ya. Kemudian ya kewirausahaan pada hakikatnya adalah ya sifat, ciri dan watak serta jiwa seseorang yang memiliki ya kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Nah, jadi orang yang berjiwa kewirausahaan ini ya dia harus memiliki kemauan yang kuat ya. Jangan cepat menyerah. Ya. Kemauan diaktualisasikan. Kemudian dia harus bisa ya mewujudkan gagasannya. Gagasan apa di dalam fungsi manajemen itu sendiri? Planning. Itu harus diwujudkan, harus diaktualisasikan, ya. Nah, kemudian dia harus memiliki jiwa inovatif. Nah, jadi kalau sekarang ini era modern ini jiwa inovatif ini harus karena hampir semua orang sudah hampir bisa ini membuat ya hal-hal yang sama ya. Tapi kelebihannya bagaimana seseorang itu bisa merenovasinya. Nah, itu memiliki nilai lebih daripada produk-produk yang dimiliki oleh pesaing. Nah, jadi inovasinya penting ya. Nah, misalnya Anda membuat ini kerajinan, sebuah kerajinan ya. Anda bisa membuat kerajinan misalnya pisau ya. Pisau kalau hampir semua orang ini banyak yang udah pandai, tapi bagaimana Anda ya merenovasi pisau itu ya lebih menarik ketimbang yang punya orang lain ya. Nah, contoh lagi yang lebih modern ini HP. Dulu Jepang sudah pandai membuat HP ya, HP yang bagus, handphone yang bagus, Nokia dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang Cina sudah lebih hebat. Dia bisa merenovasi ya dengan kreativitasnya dia merenovasi produknya, berubah-ubah ya, berbagai macam model. Walaupun kekuatannya ya belum mampu ngimbangi kekuatan ya handphone yang diproduksi oleh Jepang, tapi Jepang itu monoton akhirnya Cina yang bervariasi, maka produk dia yang paling banyak terjual sekarang ini ya. Nah, itu salah satu inovasi. Nah, ya. Demikian juga ya, yang lebih mudah ya. Inovasi misalnya di bidang ya industri hulu, seperti apa? Industri hulu yang direnovasi ya. Ada yang bisa ngasih contoh industri hulu yang pada dasarnya bisa dikerjakan oleh orang ramai, tapi direnovasi
yang lebih bagus sehingga ya mudah terjual, mudah dipasarkan. Mungkin Anda ada yang bisa menjawab, silakan. Yang bisa menjawab diberi plus. Ya, silakan. Coba ulangi lagi, Pak. Ya, ya. Sebuah kerajinan industri hulu ya yang sudah banyak diproduksi oleh orang-orang tua dulu ya. Tapi begitu direnovasi jadi nilai jualnya tinggi dan ya laris di pasaran. Jenis apa? Banyak yang hasil industri hulu tuh, kerajinan-kerajinan. Kerajinan bercengkelang. Ya, beri salah satu contoh. Nama kalian nanti yang bisa catat. Ya. Bapak kasih nilai plus kalau bisa menjawab. Itu bagian dari inovasi. Ada yang bisa memberi contoh kreativitas nak? Apa yang dimaksud dengan kreativitas? Apa yang pernah dilakukan oleh ya Anda selama ini ya kreatifnya? Kreatif itu kan merubah sesuatu barang ya yang lebih bermanfaat, dari tidak bermanfaat jadi bermanfaat ya. Kalau inovasi itu merubah nilai dari suatu barang menjadi lebih bernilai ya karena ada suatu perubahan ya. Silakan, Anda pasti tahu gimana. Anda tuh mungkin lupa spontan. Nah ya, saya yakin Anda tahu ya. Nah kalau Anda merubah tanah kuning ya, lalu Anda buatkan asbak. Dari tanah kuning dibuatkan asbak, itu termasuk dalam renovasi, termasuk dalam kreativitas nak? Ya, Pak. Kreativitas. Ya. Termasuk, Pak. Kreativitas, Pak. Itu kreativitas atau bukan? Kreativitas. Ya. Kreativitas, Pak. Kreativitas, Pak. Nah, itu tadi ya. Lalu renovasi itu bagaimana? Dari suatu produk tadi dibuat asbak, kemudian asbak tersebut dibuatkan lagi ya yang lebih unik sehingga ya dia memiliki misal dipasang sebuah korek api di situ. Itu masuk dalam renovasi bukan? Iya, Pak, renovasi karena dirubah. Nah, Anda siapa? Siapa nama? Octavianus. Nama lo? Octavianus, Pak. Ya. Yang menjawab, tolong sebutkan nama. Ya. Widi tadi, Pak. Widi. Devina. Tahu sama lu? Ya, Pak. Tadi Anda sudah kreatif ya. Ada dua yang jawab tadi ya. Ya, Pak Octavianus, Doni Pak. pertama kah? Bukan. Ya. Siapa yang menjawab? Doni, Pak. Doni. Ya. Doni, Pak. Widi Hermanto, Pak. Oh ya. Oke. Oh ya, ya. Octavianus Sutarno ya. Ya, Pak. Siapa lagi satu? Widi. Widi ya. Ya. Oke, satu menjawab kreativitas, satu menjawab renovasi. Ya. Oke. Kemudian
Ya, ciri-ciri kewirausahaan ya, ciri-ciri seseorang itu berjiwa kewirausahaan ya, yaitu percaya diri. Ya, percaya diri ya. Kalau dia tidak percaya diri, dia tidak bisa sukses. Anda bekerja apapun, kuliah pun juga, kalau tidak percaya diri selesai, tidak akan selesai. Ya, jadi harus memiliki percaya diri. Ya. Nah, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Apa? Berorientasi pada tugas dan hasil seorang yang berjiwa wirausaha. Dia tetap konsisten menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai hasil. Ya, tidak mudah menyerah. Ya. Kemudian kemampuan untuk mengambil risiko. Ya, orang berwirausaha ini tidak selamanya langsung sukses. Ya, dia pasti ada risiko-risiko. Ya. Nah, risiko itu tapi diperkecil. Itu orang yang berjiwa wirausaha. Bagaimana dia memperkecilkan risiko? Ya, melalui planning yang ada. Ya, melalui fungsi-fungsi manajemen yang ada. Itu yang diterapkan sehingga bisa ya mengecilkan risiko di dalam kegiatan usaha. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ya. Kenapa penting jiwa kepemimpinan? Ya, di dalam suatu kegiatan usaha, ya. Ada yang bisa menjawab? Kenapa dalam kegiatan usaha membutuhkan jiwa kepemimpinan? Karena kegiatan usaha ini kita memimpin orang lain, memimpin itu ya sumber daya manusia. Di situ dibutuhkan jiwa kepemimpinan sehingga orang itu bisa kita gerakkan untuk mencapai tujuan. Ya, kalau tidak ada jiwa kepemimpinan, ya karyawan kita tidak mau mengikuti kita. Nah, ya, apa bagian dari jiwa kepemimpinan? Bijak, ya, jujur, berwibawa, ya, kemudian ya perhatian, ya. Nah, itu penting, ya. Kemudian inovatif dan kreatif. Nah, ini penting. Bagian kelima. Seorang berjiwa wirausaha harus inovatif dan kreatif. Jadi masuk di sini. Tadi pada hakikatnya ini ya ciri-cirinya. Kemudian berorientasi ke masa depan. Ya. Berorientasi ke masa depan. Jadi orang berjiwa usaha itu dia memiliki orientasi. Target apa ke depan dengan dia buka usaha ini, ya. Kemudian ya dia harus bisa memprediksi apa yang dihadapi oleh usahanya ya dengan berbagai ya pengaruh global. Itu harus dilihat juga. Kalau tidak, misalnya kita produksi sawit, tanam sawit banyak-banyak, ternyata harganya anjlok, tidak ada pembeli. Berarti kita tidak berorientasi ke depan itu. Ya, kalau orang berorientasi ke depan, dia tidak akan menanam sawit banyak-banyak kalau memang tidak ada pembeli. Ya, jadi dia ada prediksi, orientasi ke depan tentang apa yang kita usahakan. Ya, nah, jadi Anda ya yang ikut kuliah kewirausahaan malam ini itu sebenarnya ya sudah memiliki pengetahuan yang lebih ya, pengetahuan yang lebih karena Anda ya baru akan ya sebentar nanti akan menerima ya materi-materi kuliah lainnya, tapi kewirausahaan Anda sudah menerima malam ini ya, sudah menerima pada saat ini dan Anda sudah banyak yang hadir. Saya lihat sini 21 orang nih, sudah luar biasa ya. Nah, nanti kita tatap muka walaupun terbatas ya. Ini tatap muka juga, tapi ini dunia maya nih
ya secara daring ya. Nah, nanti kita Iya, tatap Pak. muka beneran. Tidak lama lagi. Ya. Walaupun pertemuannya 50% terbatas. Ya. Nah, sampai di sini. Silakan ada pertanyaan. Bapak berikan 2 orang kesempatan bertanya. Silakan. Tak usah malu-malu. Saya Pak izin bertanya. Ya, nama. Nama Silakan. saya Dwi Pak. Ya. Siapa nama? Nama saya Dwi Pak. Oh ya. Dwi. Gini Pak, pertanyaan saya, apakah dalam sebuah kewirausahaan itu ketika kita memulai sebuah usaha itu memerlukan yang namanya manajemen sumber daya manusia Pak? Coba ulang lagi pertanyaannya. Dalam memulai sebuah usaha di bidang kewirausahaan seperti yang kita pelajari sekarang ini Pak, apakah kita memerlukan yang namanya sumber daya manusia Pak? Manajemen sumber daya manusianya Pak? Di dalam kegiatan usaha, apakah kita memerlukan manajemen sumber daya manusia? iya jelas. Sumber daya manusia adalah ya subjek dan objek daripada kegiatan usaha itu sendiri. Ya. Dan itu penting sumber daya manusia itu, ya. Sumber daya manusia itu ya pelakunya. Pelaku usaha. Dan dia juga yang menerima hasil usaha. Ya, oleh sebab itu, karena dia pelaku, dia harus memiliki keahlian yang profesional ya di bidang kegiatan usaha itu sendiri. Dari mana dia belajar? Ya, tentunya salah satunya dari ya baca buku, dari perkuliahan langsung ya. Nah, kalau baca buku tanpa dijelaskan juga ya sulit untuk dipahami ya. Nah, kemudian ya setelah itu dipraktik. Ya, orang berjiwa usaha ini ya tidak bisa hanya teori, langsung dipraktik. Ya. Nah, dengan dipraktik ya kita tahu ya apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi tugas-tugas daripada sumber daya manusia itu sendiri ya di dalam suatu organisasi. Nah, kalau kita sebagai pimpinan ya tentunya ya kita ini harus duluan memahami tentang bagaimana ya kegiatan usaha itu bisa dilakukan, tentunya melalui fungsi-fungsi daripada manajemen itu sendiri ya secara bertahap ya. Nah, oke. Siapa lagi? Ada satu lagi, silakan. Itu bagus pertanyaannya. Saya Pak. Ya, siapa? Dwi Saya Haryani Pak izin ya? bertanya. Ya, silakan. Yang ini siapa nama? Harnumi Susilia Pak. Ya, siapa nama? Harnumi Susilia. Oke. Ya, silakan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri dalam memulai suatu usaha Pak? Itu pertanyaan Pak. bagus. Ketidakpercayaan diri dalam kegiatan usaha, ya, biasanya karena kita tidak mengetahui bagaimana cara memulai usaha, ya, bagaimana cara menjalankan usaha, bagaimana kita menuju sukses, ya. Nah, kalau kita sudah menyusun perencanaan, planningnya, ya, kemudian baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dalam kegiatan suatu usaha, kita yakin sekali bahwa kita memiliki target yang akan kita capai. Maka dibuat suatu perencanaan dulu. Ya, perencanaan usaha. Bagaimana cara membuat perencanaan usaha? Disesuaikan dengan kegiatan usaha, disesuaikan dengan modal, disesuaikan dengan tempat, disesuaikan dengan kemana kita memasarkan produk tersebut. Pasti kita akan melangkah. Ya. Gimana? Jadi Anda harus pelajari dulu ya manajemen. Nah, di dalam manajemen itu ada namanya ya fungsi-fungsi manajemen.
Nah, situ kalau udah mempelajari fungsi-fungsi manajemen dengan baik, kita akan berani terjun di dunia usaha. Ya, pasti berani. Walaupun dari kecil. Dari kecil dulu. Kenapa fungsi manajemen itu? Bagaimana kita memplanning satu kegiatan usaha, bagaimana melaksanakannya, ya, bagaimana mengorganisir kegiatan usaha, kemudian bagaimana mengevaluasi daripada ya, perencanaan yang kita lakukan. Nah, itu sudah jelas tahapannya, ada indikatornya. Nah, ya. Apalagi kalau Anda sudah pernah bekerja di suatu perusahaan, ya pasti udah lebih ini ada pengalaman ya awal sebagai dasar kita untuk memimpin sebuah kegiatan usaha. Memulai usaha ini tidak perlu menunggu punya modal besar dari kecil. Ya. Karena dari kecil jadi besar, apabila kita jatuh, kita bisa memulai lagi. Tapi apabila kita menduduki daripada perusahaan ya yang dimiliki oleh orang tua, oleh punya nenek, punya kakek misalnya, apabila jatuh kita tidak bisa memulai dari awal, harus dari awal. Ya, apabila jatuh kita bisa. Nah ini, ya, oke. Saya lihat sudah 4 yang berani bertanya, luar biasa. Ya, nah, nanti begitu sudah perkuliahan kewirausahaan lagi, Anda sudah tidak jadi, sudah ada dasar nih. Ya, ini masih saya sampaikan masih dasar. Ya. Dan ini di semester 6. Ya. Nah, jadi saya ucapkan juga ya, terima kasih. Ini sudah 22 orang yang bergabung ya. Luar biasa. Nanti mulai minggu depan kita pertemuan di mata kuliah yang lain ya, tatap muka. Ya. Nah, jadi ada nanti lewat daring juga. Jadi sebelum UTS 3 kali, setelah UTS 3 kali. Ya. Setiap mata kuliah karena lagi 50%. Pertemuan terbatas. Ikut prokes. Ya. Mungkin tahun depan sudah full. Ya. Siapa? Ya, oke. Oke, demikian ya tadi perkuliahan ini ya yang dapat saya sampaikan mungkin sekitar 30 menit ya. Jadi tadi kalau awal-awal ada gangguan ya mohon maaf ya karena Ya, ini Pak. baru tahap Ya, awal. Ya, tadi rupanya ada yang tertekan nih. Jadi kembali pada asal tadi awal. Ya. Jadi hari Senin kalau mau ya nanti ke kampus silakan ya. Mungkin ada informasi-informasi terbaru di kampus. Ya, silakan Anda pergi ke kampus. Ya. Saya juga Ya, Pak. dah Baik, ke Pak. kampus ya, setiap hari kecuali hari Minggu saya tidak ada. Hari lain saya ya ke kampus ya. Kecuali hari Minggu ada kegiatan di kampus ya, saya juga ke kampus ya. Ya, Ya, Pak. Ya, terima kasih kepada ya Anda semua yang telah hadir di dalam perkuliahan kewirausahaan ya pada malam hari Ya, ini Pak. ya. Semoga Anda tetap jaga ya kesehatan ya dan Amin. semoga Anda sehat selalu ya. Amin. Di Amin. dalam kegiatan ya wirausaha ini lebih baik gagal ya 1000 kali ketimbang tidak pernah mencoba 1 kali. Itu suatu filosofi ya. Yang kedua, Pak, mantap. ya, kegagalan adalah awal dari kesuksesan karena kesuksesan ya terkadang bersahabat dengan kegagalan di dalam menuju yang kita cita-citakan. Ya, itu sebagai akhir dari perkuliahan kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi